Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya, yaitu dengan nikmat kesempatan, nikmat sehat dan kekuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan ini. Salawat berserta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan yang penuh kesabaran, sekaligus momentum untuk memperbaiki kualitas diri kita. Bulan Ramadan adalah bulan bagaimana kita menjaga atau memperbaiki pola hidup kita. Bagaimana kita mengatur pola hidup yang sehat dan menjaga kesehatan bukan sekedar keinginan, tetapi bagian dari kewajiban seorang muslim, karena tubuh ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam menganjurkan hidup sehat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa tubuh kita ini memiliki hak yang harus kita jaga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna li badanika 'alaika haqqan." Sesungguhnya di dalam tubuhmu itu memiliki hak atas dirimu. Hadis ini memberikan pesan bahwa kita harus menjaga kesehatan, baik makan, minum, tidur maupun aktivitas lainnya, seperti olahraga merupakan bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita mengatur pola makan saat sahur dan berbuka. Yang pertama kita mulai dari pola makan saat sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar makan sahur. Sebagaimana dalam hadisnya yang sangat masyhur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, yang artinya bahwasanya makanlah kalian sahur karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Berikut adalah tips sahur yang sehat. Yang pertama yaitu kita memilih makanan yang berkarbohidrat atau yang bisa dikatakan berkarbohidrat kompleks, seperti contohnya nasi merah, kemudian ada oats, ada roti gandum, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua kita memperbanyak makan sayur dan buah. Tujuannya apa? Agar kita merasa kenyang lebih lama. Kemudian yang ketiga yaitu kita memperbanyak konsumsi protein, seperti telur, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kita mengurangi makanan yang mengandung banyak minyak atau bisa dikatakan dengan gorengan, ya. Dan juga makanan yang pedas atau terlalu asin, karena itu dapat menjadikan kita merasa cepat haus. Kemudian selanjutnya adalah kita berbuka puasa, yang mana bagaimana berbuka puasa ini bisa sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbuka dengan yang manis atau yang mudah dicerna. Sebagaimana dalam hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutubat, fa illam yajid fa ala tamarat." Fa'illam yajid hasawatin min ma', yang artinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berbuka dengan kurma. Yang pertama dengan kurma yang basah. Kemudian jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada kurma kering, maka beliau minum dengan seteguk air. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya kami akan membahas bagaimana tips berbuka yang sehat. Yang pertama yaitu kita mulai dengan makan kurma dan minum air putih. Sebagaimana dalam hadis yang kami sebutkan di atas tadi, bahwasanya Rasulullah SAW berbuka dengan kurma dan seteguk air putih. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu kita istirahat terlebih dahulu. Jangan langsung kita makan makanan yang berat seperti nasi dan lain sebagainya, atau kita langsung makan dengan porsi yang begitu banyak. Maka itu tidak kami sarankan. Kemudian yang ketiga yaitu kita batasi gorengan, makan makanan yang berminyak tadi, kemudian makan minuman yang manis dan bersoda dan lain sebagainya. Kemudian juga yang terakhir, yang keempat yaitu kita makan secara pelan-pelan dan teratur. Jangan terburu-buru kita ingin makan yang ini dan itu dan sebagainya, karena itu dapat mengganggu pencernaan kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketika berpuasa, tubuh tidak mendapatkan cairan yang cukup sepanjang hari. Maka dari itu penting mengatur jadwal pola minum yang cukup. Kami sarankan gunakan pola atau metode 2-4-2, yaitu pola 8 gelas per hari ketika sedang berpuasa. Bagaimana gambarannya? Yang pertama yaitu kita minum 2 gelas air putih setelah berbuka. Kemudian yang kedua yaitu 4 gelas setelah tarawih hingga kita menjelang tidur. Dan yang terakhir 2 gelas saat sahur. Minum yang cukup membantu mencegah kita atau membantu kita tercegah dari dehidrasi, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina selama aktivitas harian di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya yaitu istirahat yang cukup dan tidak begadang. Banyak orang yang justru di bulan Ramadan itu dia kurang tidur karena begadang tanpa kebutuhan. Padahal tubuh kita membutuhkan istirahat yang cukup agar ibadah puasa kita tetap optimal. Tidur yang cukup itu bisa membantu kita, yang pertama bisa menjaga daya tahan tubuh, kemudian bisa meningkatkan fokus, meningkatkan atau memperbaiki mood, dan juga membantu kita untuk lebih semangat dalam ibadah sholat tarawih kita dan tilawah Al-Quran kita. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu aktivitas fisik secara ringan. Di bulan puasa ini bukan alasan untuk kita tidak bergerak atau tidak olahraga. Tetap lakukan olahraga yang ringan agar tubuh kita tetap bugar dan sehat. Kami rekomendasikan waktu olahraga yang tepat atau yang baik. Yang pertama yaitu 30 menit sebelum berbuka puasa. Kemudian 1 atau 2 jam setelah sholat tarawih. Jenis olahraganya apa saja? Yang pertama kita bisa jalan cepat, stretching, atau bersepeda santai, dan lain sebagainya, atau senam yang ringan yang bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah kita dan menjaga kebugaran kita selama berpuasa. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu menjaga emosi dan ketenangan hati. Sehat itu bukan hanya urusan tubuh, tetapi juga bagaimana kita menjaga kesehatan hati dan pikiran kita. Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk menjaga pola sehat tersebut atau kita mengontrol emosi kita. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, As-siyamu junnah, yang artinya yaitu puasa adalah perisai
atau pelindung bagi kita. Maka jauhilah dari kita perdebatan atau marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari mulut kita. Karena hati yang tenang akan ikut menyehatkan pikiran kita dan menyehatkan tubuh kita dan membuat puasa kita lebih terasa nikmat. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh yaitu Ramadan adalah momentum perubahan pola hidup. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan adalah waktu terbaik untuk memulai gaya hidup yang baru dan lebih teratur. Dengan pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang ringan, dan hati yang tenang, insya Allah tubuh akan lebih kuat dan ibadah pun akan terasa lebih ringan. Menjaga kesehatan bukan untuk Ramadan, bukan hanya untuk Ramadan saja, tetapi untuk kehidupan sehari-hari setelahnya, setelah Ramadan tentunya. Semoga apa yang kita biasakan di bulan Ramadan akan menjadi kebiasaan baik seterusnya setelah bulan Ramadan berlalu. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian kultum yang bisa kami sampaikan tentang menjaga pola hidup sehat saat bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan sehat walafiat, dengan penuh keberkahan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.